Nah, bagi kamu para penggemar karya James Wan, di September ini, dia kembali mengeluarkan sebuah film horor yang gak kalah seru dengan seri Conjuring-nya. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita yang mulai mendapat penglihatan tentang orang-orang yang dibunuh secara ganas. Bukan sekedar khayalan, namun pembunuhan itu adalah kenyataan dan masih berhubungan dengan dirinya. Apa yang terjadi dan siapa yang melakukan pembunuhan ganas tersebut? Yuk langsung kita bahas aja. Ini dia alur cerita Malignant 2021 selengkapnya. Cerita berawal pada tahun 1993. Malam itu di Rumah Sakit Penelitian Simeon, Dr. Florence Weaver membuat rekaman tentang kondisi pasien psikiatri bernama Gabriel yang sudah semakin kuat dan jahat. Rekamannya terhenti ketika tiba-tiba listrik berkedip dan dia diberitahu Gabriel keluar lagi. Tiba-tiba Dr. Plum terlempar keluar dari ruangan Gabriel. Dengan cepat security menyiapkan senjata. Saat Dr. Weaver mau masuk ke ruangan itu, perawat melarangnya. Lalu Dr. Weaver menyuruh security melumpuhkan Gabriel. Dr. Weaver berhasil melumpuhkan Gabriel dengan tembakan serapan. Lalu masuk ke dalam, dia melihat beberapa staf rumah sakit sudah tewas, dibunuh Gabriel. Dia menyuruh security mengikat Gabriel ke kursi. Dr. Weaver memarahi Gabriel. Dr. Weaver dan Dr. Fields terkejut saat tahu Gabriel bicara dan menyiarkan pikirannya. Dr. Weaver bilang, sudah saatnya mereka memotong kanker itu. Sekarang kita berada ke masa kini. Tepatnya 27 tahun kemudian di Seattle, Madison Lake atau Maddie yang sedang hamil, pulang ke rumah lebih awal setelah bekerja. Dia naik ke kamarnya di atas dan melihat suaminya Derek Mitchell sedang menonton TV. Derek mengira dia lembur, tapi Maddie bilang dia merasa perutnya sakit. Maddie mematikan TV karena butuh istirahat, dan hal itu membuat Derek kesal. Dia bilang, berapa kali lagi anaknya harus mati dalam tubuh Maddie. Maddie minurnya berhenti, tapi malah Derek semakin kesal. Dia menyentuh perut Maddie, tapi Maddie mendorongnya. Derek meminta maaf, lalu pergi mengambil es. Maddie yang kesakitan bangkit dan mengunci kamarnya. Dia bersandar di pintu dan menyentuh kepalanya yang berdarah. Derek menggedor pintunya. Dia minta maaf, karena tidak bisa kendalikan diri. Dia bilang dia akan berusaha berhenti minum demi bayinya dan Maddie. Tapi Maddie diam saja dan menangis. Setelah itu, Maddie ketiduran dan dia bermimpi. Saat Maddie terbangun dari mimpinya, dia melihat bantalnya penuh dengan darah. Lalu dia turun ke bawah, ternyata mimpinya menjadi kenyataan. Saat dia menemukan tubuh suaminya yang sudah mati terbunuh. Maddie lari ke atas, sembunyi di kamar bayi, dan menahan pintu dari dalam. Setelah peristiwa menakutkan itu, Detektif Keiko Shaw dan Detektif Regina Moss tiba di TKP jam 4 subuh. Obserly yang sudah tiba lebih dulu menjelaskan telah terjadi penyerangan di rumah. Polisi mendapat telepon dari tetangga yang mendengar jeritan dan dari pemeriksaan tidak ditemukan tanda masuk dengan paksa. Maggie yang ditemukan tidak sadarkan diri di kamar bayi juga sudah diantar ke rumah sakit. Sementara di rumah sakit, Maddie sudah sadar. Adiknya Sydney Lake di situ menjaganya. Maddie bertanya, di mana Derek? Untuk mengingatkan kakaknya, adiknya menjelaskan Derek tewas dalam penyerangan itu. Maddie menangis, dan saat itu dia sadar telah kehilangan bayinya. Sydney bilang, dokter tidak bisa selamatkan bayinya. Mendengar berita itu, Maddie menjadi histeris. 2 hari kemudian, pagi itu Keiko datang ke rumah sakit untuk menginterogasi Maddie. Saat itu, Sydney datang dari tempat kerjanya dan memperkenalkan dirinya pada Keiko. Dia menjelaskan kondisi Maddie yang masih terpukul selama 2 hari itu. Lalu Keiko tanya pada Sydney, apakah dia tahu seseorang yang ingin melukai kakaknya atau suaminya karena tidak ada tanda masuk dengan paksa. Mungkin itu orang yang punya akses masuk. Tapi Sydney bilang dia tidak tahu, karena Derek selalu menjauhkan mereka. Keiko minta Sydney menghubungi dia kalau ada info lain, dan dia pun pergi. Setelah itu Keiko menemui Regina, yang sedang di ruang forensik. Regina menunjukkan mayat Derek. Dia bilang tidak ada sidik jari dan semua polanya terbalik. Seolah pembunuh tergantung di langit-langit, tetapi tidak ada jejak kaki di langit-langit. 2 minggu kemudian, siang itu Sydney mengantar Maddie pulang. Dia mau mengambil cuti untuk temani Maddie. Tapi Maddie menolak, lalu dia masuk ke rumah sendirian.
Malam itu setelah mandi, Medi melihat dari jendela lampu jalan yang berkedip-kedip. Lalu dia mendekat ke jendela dan lampu itu mati total. Dalam kegelapan itu, Medi melihat sebuah sosok. Tiba-tiba, lampu hidup dan tidak ada apa-apa. Medi ketakutan turun ke bawah. Dia mengunci pintu dan menutup semua jendela. Tiba-tiba pintu dapur terbuka sendiri. Medi langsung lari ke atas dan mengunci dirinya di kamar. Berulang kali dia bilang pada dirinya kalau tidak ada orang di bawah. Dan itu hanya ilusi dalam pikirannya. Keesokan paginya, Medi menutup semua jendela dengan papan dan memasang grendel pintu dari dalam. Beberapa saat kemudian, Sydney datang. Dia tidak bisa buka pintu depan dengan kunci miliknya. Saat itu Medi di kamarnya melihat dinding tempat kepalanya terbentur. Dia terkejut melihat Sydney manjat dari jendela. Medi membuka jendela dan membiarkan adiknya masuk. Sydney memperhatikan kakaknya melihat dinding yang pecah itu. Medi bilang itu ulah Derek yang menghantam kepalanya ke situ. Mendengar itu, adiknya kesal pada Derek. Medi bilang dia berpikir untuk meninggalkan Derek. Tapi saat dia ada keberanian, ternyata dia sedang hamil. Medi bilang dia ingin punya anak, agar bisa punya ikatan darah secara biologis. Sydney heran mendengar ucapan kakaknya. Lalu Medi menjelaskan bahwa dia adalah anak adopsi, yang dibawa oleh orang tua Sydney saat berusia 8 tahun. Dia tidak ingat kejadian sebelum itu, tapi ibu Sydney bilang kalau ibu kandung Medi meninggal saat melahirkannya. Malam itu di sisi lain kota, Jendu seorang pemandu tur kota Seattle bawah tanah sedang menjelaskan tentang Seattle kuno yang ditinggalkan setelah kebakaran tahun 1889. Setelah selesai, dia mengambil bayaran dari para peserta tur. Dia mencabut lampu dan bersiap untuk pulang. Ketika itu, dia mendengar suara dentuman. Dia masuk ke lorong gelap dan tidak ada tanda ada orang. Dia berbalik dan suara dentumannya semakin kuat. Dia lari ketakutan dan menyambung listrik lampu. Saat lampu hidup, dia balik tapi tidak ada apapun. Lalu dia mendengar suara dari atas. Jane terbangun di sebuah loteng dalam keadaan terikat. Dia diculik oleh si pembunuh. Dia menyiarkan pikirannya melalui radio untuk bicara pada Jane bahwa dia sudah lama menantikan hal ini. Tapi sebelumnya, dia harus membunuh Dr. Weaver dulu. Pagi itu, Dr. Weaver, seorang ahli bedah, sedang berada di rumahnya. Dia mendapat telepon misterius yang mengatakan sudah saatnya memotong kankermu. Lalu telepon terputus. Mendengar itu, Dr. Weaver pun terkejut. Di rak terpajang piala yang menyatakan Dr. Weaver sempurna dalam pembedahan. Lalu dia mengambil berkas lama dengan nama pasien Mai, dan dia melihat sebuah foto di situ. Malam harinya di rumah Medi, dia turun untuk mencuci kain. Saat itu, terdengar sebuah bunyi nyaring yang membuat Medi kesakitan. Lalu dia menyentuh tengkuknya dan melihat darah di tangannya. Dia mencoba meletakkan kain di kepalanya sambil menuju ke mesin cuci. Tiba-tiba, dia melihat Dr. Weaver berteriak. Tapi Medi terkunci, tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Medi melihat si pembunuh di rumah Dr. Weaver. Saat itu, dia menyerang sang dokter. Dr. Weaver berusaha untuk menyelamatkan diri. Gabriel mengambil piala untuk dijadikan senjata. Setelah visinya berakhir, Medi bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Kepalanya terasa sakit, dan masih terasa berdarah saat dia menyentuhnya. Di sisi lain, Kekoa dan Regina tiba di kediaman Dr. Weaver. Winnie memberi laporan forensik kalau korban dibunuh dengan pialanya. Tapi piala di bagian atasnya sudah hilang, dan diduga pembunuhnya sama dengan kasus sebelumnya. Kekoa masuk ke ruang kerja dokter, dan menemukan sebuah foto gadis kecil dengan tulisan pasien Mei tahun 92. Kekoa menyuruh petugas bawa semua dokumen ke kantor. Gabriel kembali ke loteng tempat sembunyinya. Dia membawa bagian atas piala yang berbentuk pisau dan merubahnya menjadi senjata yang tajam. Saat itu, Jane masih diikat di situ. Dia meronta mencoba memutuskan tali. Sedangkan Medi yang berada di rumahnya, berita menyiarkan kasus pembunuhan Dr. Weaver. Medi histeris. Dia bilang pada Sydney tentang visinya tadi, dan pelakunya adalah pria yang menyerangnya waktu itu. Medi melihat pria itu membunuh Dr. Weaver di rumahnya, seolah dirinya ada di dua tempat saat bersamaan. Malam itu, Kekoa dan Regina lembur di kantor polisi, sedang membaca dokumen pasien Dr. Weaver. Lalu Regina yang sudah tidak sanggup, pulang lebih dahulu. Setelah itu, Kekoa memberikan foto gadis kecil yang ditemukan tadi kepada Bosco ahli sketsa. Dia meminta foto itu dituakan 30 tahun. Hujan turun malam itu.
Saat itu, Dr. Victor Field sedang berbicara di telepon dengan rekannya John Gregory. Mereka membahas kematian Dr. Weaver. Lalu telepon terputus. Saat Victor berbalik, dia melihat jendela apartemennya terbuka. Dan ada jejak genangan air sampai ke ruang ganti yang tiba-tiba lampunya padam. John mengambil kain untuk mengeringkan air itu, lalu mematikan lampu dan menutup jendelanya. Victor pun bersiap untuk tidur. Sementara itu, Maddie yang sedang tidur di kamarnya bermimpi lagi, dan kali ini dia melihat Victor yang sedang tidur di sampingnya. Seperti sebelumnya, Maddie pun tidak bisa bergerak. Maddie terbangun dari mimpinya dan berteriak. Lalu Sydney masuk menemuinya. Sydney melihat bantal Maddie yang bernoda darah. Maddie bilang, dia melihat pembunuh itu beraksi lagi, dan kali ini dia melihat wajahnya. Pagi itu, Maddie dan adiknya pergi ke kantor detektif. Maddie cerita pada Kekoa dan Regina, entah bagaimana, tapi dia melihat saat pria itu melakukan pembunuhan tersebut. Seolah pria itu menunjukkan padanya. Pria itu telah membunuh lagi, dan alamatnya di seberang apartemen Silver Cup. Regina tidak percaya, tapi Sydney bilang, sebelumnya Maddie melihat Dr. Weaver mati, dan saat itu memang terbukti. Sekarang dia melihat kasus baru. Mereka bisa periksa. Mereka berempat pun akhirnya tiba di depan apartemen Silver Cup. Gedung seberangnya yang dimaksud Maddie. Regina mengeluh kalau mereka harus mengetuk setiap pintu. Di lantai atas, mereka temukan satu pintu yang tidak terkunci. Mereka masuk ke apartemen itu dan memeriksanya. Regina masuk ke kamar, dan dia pun segera memanggil Kekoa. Kay! Kay! Lalu mereka kembali ke kantor dan membuat sketsa wajah pembunuh yang dilihat Maddie. Saat Maddie pergi ke toilet, tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Lalu ada nomor yang tidak dikenal menghubunginya. Maddie menjawabnya. Si pembunuh menyebut dirinya sebagai Emily. Dia bilang, Maddie tahu siapa dia. Dulu Maddie dipaksa untuk percaya kalau dia tidak ada, dan hanya sebuah suara dalam kepalanya. Dan sekarang, pembunuh itu bilang, dia ingin balas dendam, membunuh orang-orang itu satu persatu. Dengan spontan Maddie menyebutnya Gabriel. Dia adalah teman imajinasi Maddie di masa kecil. Setelah itu, Maddie langsung berpamitan pada detektif yang disusul Sydney. Setelah kepergian Maddie, Kekoa melihat Bosco dan bertanya soal foto yang dia tuakan. Yang dibilang Bosco sudah dia letakkan di meja Kekoa. Ternyata, dia adalah Madison di masa kecil. Dalam perjalanan, Maddie cerita pada Sydney tentang telepon dari pembunuh yang bernama Gabriel, seseorang dari masa lalunya, di satu masa yang tidak bisa diingat Maddie. Mereka pergi ke rumah orang tua Sydney. Maddie bertanya pada ibu angkatnya Jenny Lake, pada saat dia diadopsi, apakah dia punya saudara? Tapi Jenny bilang tidak ada. Lalu Maddie tanya siapa Gabriel. Dan wajah ibunya langsung berupa ketakutan. Ibunya langsung mengajak mereka memutar kaset video saat ulang tahun Maddie yang ke-9 dan hari Natal. Di video itu, terlihat Maddie bicara sendiri setelah meniup lilinnya. Dia bilang sedang bicara dengan Gabriel. Ibunya mempercepat video itu. Di saat itu malam Natal. Dan Jenny sedang mengandung Sydney. Ayahnya Frank Lake melihatnya berbicara di telepon mainan. Gabriel berusaha mempengaruhi Maddie untuk melukai bayi yang dikandung ibunya. Jenny menghentikan video. Dia bilang, semua percakapan Maddie dengan Gabriel membuat mereka dulu ketakutan. Sementara hari sudah malam, detektif Kekoa masih di kantornya. Dia menemukan sebuah pendrive milik Dr. Weaver dengan label email. Dia membuka berkas Simeon dan memutar jurnal harian Emily May. Dr. Weaver menjelaskan, sudah 7 tahun sejak mereka merawat Emily, dan belakangan, Emily menunjukkan tanda psikosis mental. Lalu Dr. Weaver meminta Dr. John Gregory dan Dr. Victor Field untuk membantunya dalam perawatan Emily. Kekoa melihat foto ketiga dokter itu. 2 di antaranya sudah tewas. Kekoa tahu target selanjutnya Dr. Gregory. Saat itu, Maddie berada di toilet rumahnya, dan dia mendapat visi lagi. Kekoa bersama polisi sampai di rumah Gregory. Dia memeriksa rumah itu, lalu masuk ke kamar mandi. Seattle PD! Saat itu Maddie melihat Kekoa dan berusaha memberitahunya kalau Gabriel masih ada di rumah Gregory. Kekoa menembak Gabriel, tapi dia lari keluar. Kekoa pun mengejarnya tanpa henti. Mereka berkelahi, dan akhirnya Gabriel berhasil lolos. Keesokan harinya, pagi itu Kekoa dan Regina datang ke rumah Maddie. Kekoa menjelaskan ketiga korban itu sama-sama terlibat dalam studi kasus. Kekoa bilang nama asli Maddie adalah Emily May, dan dia menunjukkan foto kecil Maddie. Begitulah Gabriel memanggilnya.
Saat itu juga, Keiko meminta Emily untuk menemui hipnoterapis yang bekerja sama dengan kepolisian. Hipnoterapis bernama Beverly pun datang. Dia mulai menghipnotis Maddie untuk mundur ke 2 tahun yang berlalu, masa sebelum dia diadopsi. Maddie ingat dirinya ada di rumah sakit, tapi dia tidak tahu kenapa. Yang pasti, kini dia sudah membaik saat orang tua barunya membawanya ke rumah mereka. Tapi Gabriel juga ada di sana, dan hanya Maddie yang bisa melihatnya. Gabriel selalu melakukan hal-hal jahat, dan Maddie yang mendapat hukumannya. Gabriel meracuni pikiran Maddie kecil, dan menjebaknya dalam tipuan pikiran. Gabriel mau Maddie membunuh adiknya yang belum lahir, tapi Maddie mampu menghentikan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Maddie menjadi sangat histeris. Dia berteriak-teriak. Keiko menyuruh Beverly kembalikan Maddie ke masa sekarang. Setelah Maddie sadar, dia bilang kalau Gabriel mau melukai bayinya. Karena dia tahu kalau bayi itu lahir, maka Maddie tidak butuh Gabriel lagi. Dan itu benar. Gabriel menjadi ingatan yang hilang, terkubur jauh dalam kepalanya sampai sekarang. Maddie bilang kalau pembunuhnya adalah Gabriel, teman imajinasinya. Saat itu di loteng, Jane berhasil melepaskan dirinya dari tali yang mengikatnya. Lalu dia mencari jalan keluar dari loteng. Selama ini rupanya Jane disekap di loteng rumah Maddie. Lalu polisi menahan Maddie setelah melihat Jane jatuh dari loteng rumahnya. Diduga Maddie yang telah menculiknya. Saat para detektif menemukan jas dan menjadikan senjata untuk membunuh adalah bagian atas piala yang telah diasah menjadi pisau, maka Maddie divonis sebagai pelakunya. Maddie dibawa ke ruang interogasi. Regina memaksanya mengakui kejahatannya setelah semua bukti ditemukan di rumahnya. Maddie bilang itu ulah Gabriel. Dia memohon pada Keiko untuk percaya padanya. Regina berpendapat gangguan jiwa yang dialami Maddie kini kambuh lagi. Dia kesal dengan para dokter dan membunuh mereka. Saat itu Maddie bertingkah aneh. Dia seperti kesakitan. Keiko mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Maddie bilang itu Gabriel yang ingin bicara padanya. Gabriel bilang Maddie tidak tahu kalau selama ini dia ada dalam rumahnya. Dia adalah bagian dari imajinasi Maddie yang dulu diberi sebutan iblis oleh Maddie. Saat itu Jenny memberikan pada Sydney sertifikat adopsi Maddie. Lalu dia pergi menuju ke rumah sakit penelitian Simeon. Dalam perjalanan, Sydney menelpon agensi adopsi itu. Mereka bilang kalau Maddie dikirimkan pada mereka dari rumah sakit penelitian Simeon yang telah tutup sejak tahun 90-an. Malam itu, Sydney tiba di rumah sakit Simeon yang terletak di tepi tebing. Bangunan itu terlihat tua dan gelap. Sydney melihat dana lokasi sayap timur dari rumah sakit itu. Dia melihat tempat penyimpanan dokumen berada di ruang bawah tanah. Di sisi lain, Maddie dimasukkan dalam sel tahanan. Dia berteriak kalau dia tidak bersalah. Mau tidak mau, dia duduk bersama tahanan lainnya. Sementara saat itu Sydney telah menemukan berkas Emily May dan beberapa rekaman kaset jurnal Jenny May. Sydney pulang ke rumah ibunya dan memutar kaset berlabel Serena May tahun 85. Dia menonton bersama dengan ibunya. Video itu direkam pada 23 Juli 1985. Saat Dr. Weaver bicara pada Serena May yang berusia 15 tahun saat itu, dia telah diperkosa dan hamil hingga dia melahirkan. Lalu menyerahkan bayinya bernama Emily May ke rumah sakit penelitian Simeon. Di sisi lain, Keiko mengunjungi Jane yang masih dalam keadaan koma. Dia dirawat di rumah sakit setelah dia jatuh. Regina datang dan memberikan berkas tentang detail Jane. Terungkap nama asli Jane adalah Serena May, yang merupakan ibu kandung Maddie atau Emily. Selanjutnya, Sydney melanjutkan kaset berikutnya, berlabel Emily May tahun 92. Dr. Weaver menanyai Emily yang ketakutan. Dia bilang dia telah membius Gabriel karena ingin bicara berdua dengan Emily. Mereka membahas kenapa sikap Emily mulai agresif belakangan itu. Yang dijawab Emily karena Gabriel menyuruhnya melakukan hal-hal yang jahat untuk melukai orang. Setelah itu, Dr. Weaver bilang dia akan membangunkan Gabriel dan menyerahkan kamera pada rekannya untuk melanjutkan rekaman. Dr. Weaver menjelaskan apa sebenarnya Gabriel. Itu adalah parasit kembar yang hidup dalam tubuh Emily. Dia berbagi otak dan sumsum tulang belakang dengan Emily. Saat itu dalam sel tahanan, para napi lainnya mengolok-olok Maddie, dan beberapa dari mereka mulai memprovokasi Maddie. Selanjutnya Sydney memutar kaset berlabel Emily dan Gabriel tahun 93. Dr. Phil dan Dr. Weaver melakukan tes pada Emily. Saat itu juga di sel tahanan, salah satu napi mendorong Maddie ke dinding. Napi itu mendekati Maddie, tapi Maddie mendorongnya dan pergi. Perlawanan Maddie membuat para napi lainnya ikut bergabung untuk menghajarnya dengan brutal. Tiba-tiba listrik korslet di sel itu, dan Emily mulai kejang-kejang. Dalam rekaman itu,
Dr. Fields menjelaskan, karena Emily dan Gabriel berbagi otak yang sama, maka Gabriel bisa menipu Emily. Dia menempatkan Emily dalam penjara jiwa, padahal Gabriel mengambil alih tubuh Emily dan melakukan apa yang dia mau. Dr. Weaver membedah kepala Emily untuk memotong tumor parasit itu, lalu menjahit kembali Gabriel ke otaknya. Gabriel mengambil alih tubuh Maddie, lalu menyerang napi-napi itu satu persatu dalam posisi tubuh terbalik. Officer penjara datang untuk melihat keributan itu, tapi Gabriel membunuhnya, lalu mengambil kunci sel dari officer itu. Setelah melihat semua rekaman itu, Sydney dalam perjalanan ke rumah sakit. Dia menelpon Kekwa dan menjelaskan kalau Gabriel ada dalam tubuh Maddie. Kekwa tidak percaya padanya, dan satu-satunya orang yang masih hidup dan tahu hal sebenarnya adalah Serena, ibu kandung Maddie atau Emily. Saat itu Winnie sedang berada di kantor, dalam ruangan penyimpanan barang bukti. Ketika itu dia mendengar suara tembakan. Kekwa yang sedang berbicara dengan Sydney juga mendengar suara itu. Gabriel merusak sistem listrik untuk membuka pengaman pintu ruang bukti. Winnie bersembunyi di sana, di balik rak besi. Dia melihat Gabriel masuk dan mengobrak-abrik barang bukti. Gabriel memakai jas dan sarung tangannya dan mengambil pisaunya lalu keluar dari situ. Regina dan Kekwa masuk ke kantor polisi dan menemukan semua orang di situ telah tewas dibunuh Gabriel. Kekwa dan Regina mencoba untuk melawan penyerangan Gabriel, yang membunuh semua officer polisi. Saat akan menembak, Kekwa melihat wajah Maddie. Dia berteriak memanggilnya. Saat itu, Maddie terkunci dalam ruang pikiran yang dibuat Gabriel untuknya. Lalu dia tersadar dan melihat Gabriel menyerang Kekwa. Regina dan Kekwa terluka. Mereka mencoba keluar dari situ, tapi gagal setelah dilempar kursi oleh Gabriel. Dan Gabriel keluar dari sana, meninggalkan Regina dan Kekwa. Saat itu, Winnie keluar dari persembunyiannya. Dia melihat Regina sekarat, juga Kekwa. Lalu dia menghubungi tim medis. Kekwa bilang kalau Gabriel pasti mendatangi ibunya. Dia pun pergi ke rumah sakit sendiri. Sydney tiba di rumah sakit, tapi petugas jaga melarangnya masuk tanpa izin dari detektif Shaw. Tiba-tiba petugas itu memegang dadanya. Dia kesakitan. Alat pacu jantungnya terbakar. Sydney diserang oleh Gabriel. Madison melihat itu, tapi dia tidak bisa bergerak. Gabriel mau membunuh Sydney, karena Maddie lebih memilihnya dibanding Gabriel. Waktu itu, Serena sadar dari komanya. Dia meminta maaf pada Gabriel karena dia putranya, dan harusnya dia tidak menyerahkannya saat itu, dan menyayanginya apapun bentuk dirinya. Mendengar itu, Gabriel teralihkan. Lalu Kekwa menembaknya, tapi Sydney melarangnya, karena pelurunya juga akan melukai Maddie. Kemudian Gabriel melempar pisaunya dan mengenai Kekwa. Sydney mengambil pistol dan mengarahkan pada Gabriel. Dalam keadaan terjepit, Sydney berteriak, memanggil Maddie untuk melawan Gabriel. Sydney memberitahu Maddie bahwa Gabriel lah yang membunuh bayi-bayinya. Maddie merasa marah. Dia berusaha menggerakkan tangannya dan mengambil kembali kendali atas tubuhnya. Maddie menciptakan tipuan pikiran untuk menipu Gabriel sama seperti yang dilakukan Gabriel selama ini. Maddie membuat Gabriel melihat kalau dia telah membunuh Sydney dan ibunya saat Gabriel yakin dirinya telah membunuh mereka. Setelah itu, Maddie mengurungnya dalam Mindscape. Itu sudah berakhir. Maddie mengambil alih kendali penuh untuk tubuh dan pikirannya, dan meninggalkan Gabriel dalam dunia yang dia ciptakan untuknya. Setelah kembali ke realita, Maddie mengangkat ranjang yang menjepit Sydney dengan kekuatannya. Serena melihat kedua kakak adik itu berpelukan. Maddie bilang, saudara atau tidak, Sydney akan selamanya tetap adiknya, dan akan selalu sayang padanya. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita Malignant selengkapnya. Jarang-jarang terjadi kasus seperti ini ya, guys. Namun kalau kita berpikir lagi, ini mirip seperti sifat buruk di dalam diri kita, di mana kita harus berusaha mengendalikannya agar tak menguasai pikiran kita. Ingat, yang bisa mengontrol pikiran kamu menjadi lebih baik adalah diri kamu sendiri, guys. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.